Kapten Store itu punya program namanya Kaki Lima. Kaki Lima itu singkatan dari dipersiapkan adalah satu mental, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya di Cipras, Cerita Inspirasi. Nah, bagaimana nih kabarnya kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di sini tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa menginspirasi dan tentunya juga di luar dugaan beliau bisa hadir di sini. Beliau adalah Bapak Abdul Rauf yang merupakan Ketua Umum Kapten Indonesia di Komunitas Penyediaan Tenaga Kerja Internasional Indonesia di seluruh dunia. Wow, keren banget. Siapa sih yang tidak tertarik untuk join di komunitas ini? Oke, langsung saja kita sapa narasumbernya. Halo Pak, selamat datang di podcast kami. Ya, bagaimana kabarnya Pak? baik, baru saja tiba di Sultra. 2 bulan lalu saya mampir di sini. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kami yang mungkin saja Bapak memiliki jam terbang yang tinggi sekali Pak. Ya, yang pasti 1000 pertanyaan 1000 urusan. Saya jawabannya satu, tidak tahu. Yang saya tahu hanya satu persoalan, dunia tenaga kerja sebagai seorang buruh. Wah, hebat sekali, sangat menginspirasi Pak. Nah, Kapten Indonesia. Kenapa sih Bapak memberi nama Kapten Indonesia? Apakah ada arti di balik nama tersebut Pak? Ya, itu kan singkatan dari Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional. Walaupun bukan awal kata semuanya, tapi mengambil dari ke beberapa kata menjadi sebuah kalimat dan menyimpulkan dengan nama kapten agar mudah diingat. Oh iya Pak. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Bapak untuk membentuk komunitas ini, dan kebetulan nih Pak mengingat bahwa terbentuknya ini tepat pada Hari Buruh Internasional. Iya, betul. Iya. Jadi Kapten Indonesia itu lahir dari sebuah perjalanan panjang, khususnya saya secara pribadi dan beberapa kawan-kawan yang bergerak di bidang ketenagakerjaan ya. Kapten lahir ini 1 Mei bukan disengaja, tapi memang pada saat itu bertepatan dengan kegiatan-kegiatan kapten, dan lalu kemudian kita menetapkan hasil rapatnya tanggal 1 Mei itu. Dan kami menganggap bahwa 1 Mei itu adalah hari di mana menjadi Hari Buruh Internasional, sehingga kita menyimpulkan bahwa kita menentukan hari lahirnya kapten itu 1 Mei. Ya. Setiap komunitas pastinya memiliki visi dan misi tertentu baik jangka panjang maupun jangka pendek. Bagaimana dengan komunitas Bapak? Ya, Kapten Indonesia ini adalah bekerja secara profesional, bekerja secara mandiri, dan bagaimana memandirikan pekerja migran itu sendiri. Karena kita konsen di bidang ketenagakerjaan di PMI, dulu namanya TKI atau TKW. Ya, salah satu kelebihan pemerintah adalah selalu memunculkan judul, dan kalau sedikit agak miring diganti yang baru dari TKI menjadi PMI. Padahal sebenarnya sama saja, itu juga seperti itu. Ya, adanya inovasi-inovasi Ya. terutama untuk nama. Program-program apa saja nih Pak yang ditawarkan di komunitas Bapak? Ya, Kapten Indonesia itu sebenarnya ada di 514 kabupaten kota, 34 provinsi, dan 119 negara. Wow. Cabang istimewa kapten, dan itu baru struktur, dan masing-masing 21 orang pengurusnya. Di luar struktur kapten ada namanya badan otonom. Badan otonom itu ada kurang lebih 33. Saya kasih contoh, misalnya di bidang sertifikasi ada LSP, di bidang ngurusin bahasa ada namanya ILC, Indonesia Learning Center-nya. Kemudian pendampingan hukumnya ada LBH. Kapten punya Kapten Store yang bergerak di bidang distribusi logistik. Iya, baru-baru kita buka PT namanya Indilo, Indonesia Distribusi Logistik. Itu berkaitan dengan suatu program di mana kita akan menciptakan lapangan kerja sampai jutaan manusia. Seperti itu. Di bidang logistik. Kapten
Store itu punya program namanya Kaki Lima. Kaki Lima itu singkatan dari Kapten Kios Lintas Masyarakat Desa. Itu nanti kita akan buka ke minimal kurang lebih 100 per desa dan kelurahan. 83.447 desa kelurahan di Indonesia. Kita akan lahirkan kurang lebih 100 kios-kios kecil menjadi pekerjanya itu nanti adalah ibu-ibu rumah tangga. Jadi nggak perlu mencari pekerja khusus seperti itu. Kira-kira benefit atau keuntungan apa yang kita bisa peroleh Pak dari komunitas ini? Ya, ketika kita bergabung di Kapten Indonesia, karena memang kita butuh Anda menjadi pekerja untuk bergabung di Kapten ini, ada yang berkegiatan menjadi pengurus atau struktur. Ada juga bergabung di Kapten hanya mengambil jobnya. Nah, kita berada di 119 negara, kurang lebih 30-an di Amerika, 35 di Eropa, ada 114 di Timur Tengah. Afrika sendiri ada kurang lebih 13, sisanya itu di Asia Tenggara ini. Nah, Kapten dalam hal menyediakan lapangan kerja mengawal dari proses anak-anak dari tidak paham tentang lapangan kerja di mana, kita selalu bagaimana transparansi di bidang job yang kita sampaikan ke anak-anak, mulai dari di mana perusahaannya, siapa pemiliknya, berapa lama, kemudian berapa gajinya. Di situ semua harus kita pastikan anak-anak tahu sebelum dia berangkat. Gak boleh jual kucing dalam karung, kira-kira begitu. Kira-kira nih Pak, ini sasarannya untuk kaum umum atau untuk kaum mahasiswa? Ya, program kerja Kapten itu ada 3 dimensi. Pertama, ada yang magang. Ini bisa masuk mahasiswa. Ada yang belajar sambil kerja. Mahasiswa juga boleh masuk di sini belajar sambil kerja. Dan yang umum itu namanya bekerja full time. Bekerja full time ini itu semua orang boleh, mulai dari umur bekerja 18 tahun, undang-undang ketenagakerjaan itu 18 tahun, sampai ada yang merekomendasi pekerjaan itu bisa sampai umur 45 tahun, bahkan ada sampai 50 tahun selama anak itu masih kuat bekerja. Tapi ada juga mensyaratkan hanya sampai umur, misalnya Jepang itu paling 26 tahun paling, anak-anak boleh ke Jepang itu paling umurnya paling lama atau paling tua 26 tahun, 18 tahun sampai 26 tahun, kira-kira begitu. Jadi setiap negara beda-beda syarat dan ketentuannya seperti itu. Iya Pak, baik. Ya. Kira-kira nih Pak, untuk mahasiswa yang ingin bergabung di komunitas Bapak, apa yang perlu dipersiapkan nih Pak? Yang perlu dipersiapkan adalah satu, mental, kemudian bagaimana disiplin bekerja, kemudian fisiknya. Ya, fisik ini penting di sebuah negara. Nanti akan bertemu dengan beberapa musim yang ketika misalnya di Eropa, di Korea, Cina, Jepang misalnya yang ekstrim, di Timur Tengah seperti yang saya dulu pernah sampai minus 17. Bayangkan saja kalau kulkas itu hanya 0 derajat, ini kurang lebih minus 17. Maka fisik harus kuat. Nah, kalau tidak kuat itu akan berpotensi anak-anak bermasalah di sana. Bahasanya harus bagus dan seterusnya. Kemudian ada juga yang butuh pembiayaan, saya kira itu. Oh iya Pak. Yeah. Kita sudah tahu programnya seperti apa, terus apa yang perlu dipersiapkan. Untuk mengetahui lebih lanjut informasinya nih Pak, bagaimana caranya? Ya, di website berita tentang Kapten itu banyak sekali. Di media silakan saja cari tentang Kapten Indonesia, cari pendaftarannya Kapten, adminnya Kapten, boleh dihubungi. Banyak sekali bisa dikomunikasikan. Media Kapten ada namanya arunnews.id, itu bisa ada berita-berita tentang pekerjaan. Bahkan bisa dibuka aplikasinya Kapten Indonesia, ada aplikasinya kok, ada berita tentang pekerjaan. Oh iya Pak. Wah, sudah tidak terasa nih Pak, sudah berada di penghujung waktu, dan terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk hadir di acara podcast kami, dan semoga kedepannya Bapak bisa berkunjung kembali di acara kami
Dan yang paling terpenting nih Pak, stay healthy di tengah kondisi pandemi yang kurang stabil. Dan terima kasih untuk tim Cipras di belakang layar yang selalu kompak tentunya. Dan sampai jumpa di acara kami yang selanjutnya. Dan pastinya kami akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya sangat luar biasa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cipras.